Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di... Maaf, ada suara motor. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manusia Berkelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang people pleaser. Apa itu people pleaser? Kemungkinan besar teman-teman udah pada tahu apa itu people pleaser. Tapi saya akan jelaskan lagi apa itu people pleaser. People pleaser itu adalah ketika seseorang menginginkan untuk menyenangkan semua orang, tetapi hal tersebut merugikan dirinya secara besar-besaran, dan itu pun dilakukannya secara jangka panjang. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang tersebut. Itu disebut sebagai people pleaser. Oke, saya akan jelaskan dari penyebab kenapa orang itu menjadi people pleaser dan akibat dari hal tersebut, dan juga solusi-solusi untuk teman-teman untuk tidak menjadi people pleaser lagi. Oke, dari penyebab. Pertama, kenapa orang menjadi people pleaser itu dari didikan fasisme orang tua terhadap anak. Orang tua memaksakan seluruh kehendak dirinya kepada anaknya. Contoh dari pakaian. Ketika anak menginginkan untuk memakai pakaian baju muslim dengan berwarna oranye, ini misalnya anak kecil ya. Orang tua tersebut menginginkan anaknya untuk memakai pakaian kelinci dengan telinga yang panjang atau beruang dengan ekor yang pendek. Aduh, motornya. Oke. Dengan ekor yang pendek atau dengan memakai pakaian buaya agar terlihat lucu, padahal ia tidak sedikit memikirkan perasaan anak. Apakah anak saya menyukai pakaian ini, atau juga apakah anak saya nyaman dengan pakaian yang saya kenakan, yang saya berikan ini kepada anak saya. Ia tidak memikirkan hal tersebut. Ia hanya memikirkan apakah hal ini dapat membuatku lucu, gemes, atau tidak. Ini yang disebut dengan didikan fasisme, tanpa memikirkan anak itu sendiri. Maaf, ini banyak motor lewat nih. Oke, jadi kalau misalnya didikan fasisme ini diterapkan kepada anak, maka anak tadi itu bisa menjadi people pleaser karena ia berpikir bahwasannya apa yang ia pikirkan atau apa yang ia katakan itu, ketika hal tersebut tidak sejalan pada apa yang disenangi oleh orang tua saya, maka hal tersebut adalah hal yang salah. Itu yang menyebabkan anak tadi menjadi people pleaser, karena ia menganggap bahwasannya jika itu disenangi oleh orang lain dan itu merugikan dirinya, maka itu adalah benar. Tetapi jika hal tersebut sebaliknya, maka itu salah. Itu sih yang menyebabkan ia menjadi people pleaser. Jadi ia tuh berpikir, kalau misalnya orang tua saya suka ini, misalnya kedepannya kebesarnya nanti kan, kalau itu dari didikan kecilnya itu, sehingga menyebabkan ia pas waktu besar nanti berpikir apapun yang ia pikirkan, apapun yang ia inginkan itu, ketika itu tidak sejalan pada apa yang orang lain pikirkan atau apa yang orang lain senangi, maka ia akan berpikir kalau apa yang ia lakukan ataupun yang ia inginkan itu adalah salah. Itu sih akibat dari fasisme tadi, didikan itu. Oke, yang kedua, tidak menghargai anak. Ketika anak menyatakan sesuatu pendapat, ia mengatakan, kamu tuh kan masih kecil, kamu nggak perlu banyak ngomong, kamu tuh rendahan, tau nggak? Nah, itu dapat menyebabkan anak tadi menganggap bahwasanya apa yang ia pikirkan tadi itu sangat-sangat tidak berharga. Jadi ia berpikir bahwasanya kalau orang lain mengatakan ini, dan kalau saya berpikir dan ini saya tahu ini benar, tapi saya juga tahu kalau apa yang orang lain itu katakan itu salah. Dikarenakan ia dididik secara otoriter kayak gini, itu menyebabkan ia berpikir untuk tidak mengatakan apa yang ia pikirkan, karena ia takut kalau hal yang ia utarakan itu dapat membuat dirinya diserang oleh orang tersebut. Ini juga yang menjadikan anak itu bisa menjadi seorang people pleaser, karena keputusannya itu sangat-sangat tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri gitu. Oke, ketiga, mengancam. Ketika anak, misalkan anak-anak itu kan biasanya agak pelit gitu tentang makanan gitu. Nah, biasanya kalau anak itu menolak untuk memberi, orang tua itu akan mengatakan, kalau kamu nggak mau memberi makanan ini, kita nggak akan temanan lagi. Atau kalau kamu nggak berikan makanan ini kepada saya, maka saya nggak akan ajak kamu ke pameran ini dan ini dan ini. Itu menyebabkan anak tadi tidak memiliki prinsip dalam hidupnya, dan ia pun sangat mudah untuk diancam oleh orang lain. Ia pun sangat mudah untuk diancam oleh orang lain ketika ancaman tersebut dilontarkan kepada dirinya, dan ia pun sangat mudah untuk terancam atas hal tersebut, dikarenakan ia sangat terbiasa diancam. Kameranya lemot karena ia terbiasa diancam waktu sejak ia kecil gitu. Jadi ini juga penyebab kenapa anak menjadi people pleaser.
Keempat, cium aku dong. Nah, maksud dari cium aku dong kayak gini. Bisa nih kalau Anda memenuhi permintaan dari anak Anda, contoh anak Anda menginginkan Anda untuk memberinya coklat atau memberinya ciki-ciki gitu. Dan Anda pun mengatakan pada anak Anda, yakni kalau kamu mau ciki ini atau coklat ini, maka kamu cium aku dulu, baru saya akan berikan coklat ini atau ciki ini. Nah, kalau Anda mendidik anak Anda seperti itu, maka kemungkinan besar anak Anda akan menjadi seorang yang bermental pelacur. Kenapa? Karena ia sudah terbiasa untuk menjual dirinya hanya karena coklat ataupun ciki-ciki. Ia pun juga sangat mudah untuk memberikan tubuhnya hanya karena apa yang didikinya itu telah dituruti oleh orang tuanya. Itulah yang menyebabkan anak menjadi people pleaser, bahkan ia pun bisa menjadi seorang yang bermental pelacur. Oke, yang kelima, terlalu peduli dengan perasaan orang lain. Mungkin Anda agak kebingungan kenapa hal ini pun juga menjadi penyebab jadi people pleaser. Oke, saya jelaskan. Ketika anak Anda, saya ulangi, ketika anak Anda menolak untuk memberikan makanannya kepada temannya, dan Anda pun mengatakan kepada anak Anda, yakni, nah, kalau kamu nggak memberikan makanan ini kepadanya, maka itu akan membuat dirinya menjadi sedih. Nah, kalau Anda mengatakan hal itu secara over, sering, dan juga dengan jangka yang sangat panjang, itu dapat membuat anak Anda menjadi people pleaser. Ia akan mudah sekali untuk mempedulikan perasaan orang lain. Bukan berarti hal ini saya mengajarkan untuk tidak berempati, bukan. Kalau Anda terlalu dominan untuk mengajarkan tersebut tanpa memberinya prinsip untuk tidak memberikan makanan ini karena ia sangat membutuhkan dan dia sangat menyukai makanan ini, dan dia tidak ingin memberikan pada orang lain, lalu Anda mengatakan kalau kamu tidak memberikan ini maka ia akan sedih, kemungkinan besar waktu ia besar nanti ia akan menjadi seorang people pleaser karena ia sudah terbiasa di waktu kecil. Kalau saya nggak memberikan ini, nanti orang ini menjadi sedih, dan saya nggak mau orang tersebut menjadi sedih karena apa yang telah saya lakukan. Jadi saya pun harus menuruti apa yang ia inginkan. Itu yang menyebabkan orang bisa menjadi people pleaser karena ia telah diajarkan hal tersebut waktu ia masih kecil. Bayangin aja ketika ia sangat suka makan coklat, dari coklat yang dibelikan oleh papanya waktu papanya pergi ke Paris misalnya, terus dia membawa coklat tersebut kepada anaknya. Padahal coklat itu cuma satu. Terus orang tuanya mengatakan, ibunya mengatakan, beri aja ini sedikit kepada anak ini. Soalnya kalau kamu nggak berikan dia, maka ia akan menjadi sedih. Oke, kalau sekali-sekali, kalau itu sering, maka kemungkinan besar anak tadi menjadi people pleaser. Jadi jangan terlalu over untuk melakukan hal demikian, karena itu dapat menyebabkan anak menjadi people pleaser. Oke, ini penyebabnya dan akibatnya. Pertama, anak ataupun orang tadi kalau ketika ia sudah besar itu tidak suka konfrontasi. Oke, kalau tidak suka konfrontasi ini pada hal-hal yang memang tidak pantas untuk kita konfrontasi. Tetapi ada kasus yang dimana kita tuh harus konfrontasi kepada orang lain. Contoh, jika orang tersebut melakukan korupsi misalnya, dan itu banyak merugikan pihak lain, maka kita perlu untuk konfrontasi pada orang tersebut. Dan jangan untuk menjadi orang yang takut jika itu tidak merugikan, ataupun juga merugikan tapi kalau untungnya lebih besar, ya maka kita harus lakukan, karena itu dapat membuat kita bisa melindungi diri kita dari kezaliman oleh orang lain terhadap diri kita maupun tim kita. Nah, kalau ia sudah terbiasa dididik secara people pleaser, maka ia sangat takut untuk konfrontasi, bahkan untuk mengatakan tidak pun dia sangat takut, karena takut membuat orang tersebut menjadi marah atas apa yang ia katakan. Oke, yang kedua, takut hubungan yang kedua, takut hubungan rusak. Kalau Anda mendidik anak Anda secara people pleaser, kemungkinan besar ia akan takut untuk membuat hubungan tersebut menjadi rusak. Oke, kalau hubungan itu adalah hubungan yang baik. Bayangin kalau itu adalah hubungan yang toksik. Kalau ia adalah seorang wanita, terus dia mempunyai suami yang suka KDRT, selingkuh, menzinai wanita lain misalnya, atau gak bertanggung jawab secara nafkah dan juga batin gitu. Nah, bayangin kalau anak Anda didik secara people pleaser, maka ia takut untuk membuat hubungan tersebut menjadi putus. Kenapa? Karena ia takut atas hubungan itu menjadi rusak. Padahal ia telah disakiti beberapa kali, seperti dipukul dan lain-lain gitu. Tapi ia takut untuk melakukan hal demikian, untuk menceraikan suaminya. Kenapa? Karena ia telah dididik sejak kecil untuk menjadi orang yang selalu menyenangi orang lain. Bahkan kalaupun itu merugikan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mendidik anak kita untuk
selalu tidak mengutarakan apa yang ia inginkan dan meremehkan atas apa yang ia katakan dan juga tidak menghargai apa yang ia utarakan, maka itu dapat menyebabkan anak kita menjadi people pleaser dan juga ia pun sangat-sangat takut untuk konfrontasi pada orang lain. Jadi Anda pikirkan sendiri akibat dari perbuatan Anda kepada anak Anda itu. Dan juga kalau Anda seorang people pleaser, ya Anda juga harus berusaha untuk tidak lagi mengulangi hal yang sangat buruk seperti ini. Oke, yang ketiga, kesulitan menyatakan keinginan. Ketika anak dididik secara people pleaser, maka ia akan sangat kesulitan untuk menyatakan keinginannya. Bahkan ketika keinginan tersebut yakni menolak atas permintaan dari orang lain. Bayangin kalau anak kita misalnya kita didik secara people pleaser, ketika ada orang lain mengatakan, atau cowoknya misalnya mengajaknya untuk berzina, ketika ia sudah terbiasa dididik secara people pleaser, maka kemungkinan besar ia akan sangat takut untuk menolak pernyataan dari orang lain. Bayangin aja kalau ia di posisi seperti itu, pasti dia akan menurut saja atas permintaan cowoknya. Atau juga kemungkinan cowoknya juga adalah seorang manipulatif, ia pun mengambil jangkar yang sangat ataupun inti dari seorang manusia misalnya, atau inti dari kelemahan anak tadi, yakni dengan meminta foto-foto telanjang dan lain-lain. Jadi sehingga ketika ia telah mendapatkan foto-foto tersebut, ia pun dengan leluasa untuk mengancamnya dengan memberikan tubuhnya kepada dirinya. Karena kalau ia tidak menuruti itu, maka ia akan mengancam dengan menyebarkan foto-foto tadi. Dan teman-teman juga bisa nonton video ini, saya akan taruh ini nanti di edit. Nonton video ini untuk mengatasi jika teman-teman dihadapi dengan hal demikian, yakni diancam menyebarkan video ini yang tadi. Oke. Yang keempat, pengasuhan. Kan biasanya orang tua yang zalim itu dia pun dididik dari pendidikan yang zalim juga. Jadi menyebabkan ia membalas dendam atas hal yang telah ia dapatkan dari orang tuanya, ataupun secara tidak sengaja ataupun secara tidak sadar melanjutkan luka batin tadi kepada anaknya. Biasanya orang tua yang people pleaser itu, karena dia dididik dari people pleaser, itu memiliki anak emas pada anak-anaknya. Biasanya tuh anak yang paling bungsu tuh yang jadi anak emas dari dirinya. Mungkin itu adalah interpretasi dari dirinya, karena ia juga lemah. Kan biasanya anak bungsu itu kan unyuk-unyuk itu kan lemah gitu. Jadi mungkin dia menganggap dirinya itu sama kayak anak yang bungsu tadi. Nah, biasanya tuh dia akan menyuruh anak pertamanya itu atau yang tertua dari adik-beradik itu untuk selalu mengalah atas tindakan dari anak bungsu ini. Mungkin itu tindakan yang sangat kurang ajar, misalnya ia mencuri barang dari kakaknya atau juga menghina kakaknya, maka si orang tua ini biasanya membela adik tadi dengan mengatakan, kamu sebagai kakak ngalah aja sama adik ini. Nah, itu yang dapat disebabkan dari pendidikan people pleaser, sehingga ia pun menerapkan apa yang telah ia alami ketika ia masih kecil. Bukan hanya itu saja, kemungkinan besar orang people pleaser ini biasanya itu sangat takut kepada orang tuanya sendiri, terlebih lagi kepada ibunya. Biasanya anak-anak mami itu ia akan selalu menuruti apa kata ibunya. Contohnya, kalau ibunya zolim itu kan, mertua zolim, ia akan mengatakan, menantu istri kamu ini, dia sangat tidak becus sekali jadi orang tua ini. Atau juga ia mengatakan, kamu ceraiin aja lah istri kamu ini, gak guna gini. Nah, biasanya anak yang people pleaser ini menuruti apa yang menjadi pernyataan dari orang tua yang tadi, karena ia menganggap apa yang orang tua itu katakan itu pasti benar gitu. Jadi itu sih yang menyebabkan people pleaser itu bisa rusak dalam hubungan rumah tangganya, karena ia sangat sulit untuk berlaku adil kepada keluarganya sendiri gitu. Oke. Yang kelima, suka dibutuhkan. Orang people pleaser ini kan biasanya caper kan, dia sengaja melakukan kebaikan-kebaikan itu agar dianggap baik oleh orang lain. Ketika ia tidak mendapatkan timbal balik dari orang tersebut, maka ia pun menjadi sedih dan juga menjadi marah. Tapi ia nggak berani untuk menyatakan hal demikian karena ia penakut orangnya cupu gitu. Nah, biasanya itu dia akan kecewa jika orang lain tidak melakukan hal demikian. Tetapi kecewanya itu ia tetap berbuat baik pada orang tersebut dan masih berharap dapat pujian dari orang ini. Dan dia pun juga sangat suka jika dimintain bantuan dari orang lain, karena dengan ia bisa membantu orang lain, ia bisa mendapatkan pujian dan mendapatkan validasi, dan juga ada motor lagi. Dan juga ia pun sangat suka ketika orang lain menyukai apa yang telah ia perbuat untuk dirinya. Yang ke-6, FOMO. Biasanya orang-orang people pleaser ini dididik secara people pleaser juga
menjadi orang yang sangat FOMO gitu. Dia mengikuti tren-tren yang ada. Enak kalau tren itu positif, kalau tren-trennya itu negatif, maka ia pun bisa mengikuti hal demikian kalau hal tersebut dapat membuat banyak orang tuh menyukai apa yang menjadi tren tersebut. Yang ketujuh, terlalu peduli dengan apa kata orang lain. Nah, orang-orang kayak gini ini biasanya jauh dari kata stoik gitu. Saya akan taruh sini, kalian bisa saja nonton video yang telah saya buat. Nah, ini dia sangat sulit untuk peduli ataupun terlalu peduli pada orang lain. Dia sangat mudah untuk terlalu peduli pada apa kata orang lain. Jadi apapun yang dikatakan orang, misalnya pakaian kamu tuh jelek, ini, padahal pakaian itu bagus, padahal orang tersebut cuma sekedar bercandain doang atau memang sekedar menghina saja karena ia iri. Nah, orang-orang kayak gini tuh biasanya menaati apa yang orang tersebut katakan. Misalnya dia mengatakan pakaian kamu ini jelek, ini, padahal pakaian itu bagus. Lalu ia mengatakan pakaian ini jelek, dan ia pun berpikir bahwasanya ini kayaknya memang jelek nih pakaiannya, dan ia pun mengganti pakaian ini dengan pakaian apa yang menjadi kesukaan orang tadi. Bukan hanya itu, ketika ia bertemu dengan orang lain juga dan orang tersebut mengatakan hal demikian, ia pun melakukan apa yang orang tersebut katakan. Jadi sampai seterusnya. Jadi penyebab dari akibat dari people pleaser itu memang sulit untuk mengetahui yang mana lingkar kendali hidup saya dan yang mana bukan lingkar kendali dari hidup saya gitu. Oke, maaf ya tadi agak kepotong soalnya memori saya udah penuh, jadi mati sendiri tadi. Oke, solusi dari hal ini, ketika Anda menolak permintaan dari orang lain, terus orang tersebut marah atas penolakan Anda, maka itu bukan kesalahan Anda. Anda harus ingat ini. Itu bukan kesalahan Anda, melainkan kesalahan dari dirinya sendiri. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh ia sering tantrum waktu ia masih kecil atas permintaan-permintaannya yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Ia pun menggunakan teknik ngamuk-ngamuk, menendang pintu, merajuk dan lain-lain. Nah, kalau kamu menolak permintaan orang lain, maka ketika orang tersebut merajuk atas diri Anda, maka tidak perlu Anda pedulikan. Dia yang salah, bukan Anda. Anda harus paham yang mana kontrol saya dan mana yang bukan kontrol saya. Dan juga hal itu sangat-sangat toksik. Itu sangat tidak pantas untuk dilakukan. Itu perbuatan anak-anak. Kalau ia melakukan hal demikian, berarti ia itu masih sangat-sangat labil. Itu. Bagaimana cara saya menolak permintaan orang lain? Maka ketika Anda menginginkan untuk menolak permintaannya, Anda bisa mengatakan seperti ini. Contoh, kalau ia ingin mengajak Anda bukber, maka ketika Anda ingin menolaknya, Anda bisa katakan seperti ini. Terima kasih atas undangannya, dan saat ini saya nggak bisa mengikuti ajakan kamu, soalnya saya ini lagi ada kerjaan ini. Lain kali aja saya bisa pergi kalau itu ada kesempatan bagi saya untuk pergi. Nah, katakan seperti tadi, katakan terima kasih, lalu katakan dan untuk konjungsinya, penyambungnya bisa tadi kayak saya contohin lagi supaya lebih ngerti. Terima kasih atas ajakannya, dan saat ini saya sedang sibuk. Kemungkinan besar saya di lain waktu bisa ikut, tapi tidak saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ajakannya. Bagaimana cara saya menolak, misalnya bagaimana cara saya menolak, aduh motornya sangat berisik deh. Bentar ya. Oke. Bagaimana cara saya menolak ajakan teman dekat saya? Katakan saja seperti ini. Terima kasih bro atas ajakanmu bro, tapi saat ini saya sedang sibuk bro. Doain aja bro supaya lancar bro, supaya kita bisa bertemu dan berbareng bro. Kayak gitu aja sih. Ya pasti kita ucapkan terima kasih atas ajakannya gitu, dan berikan solusi bahwasanya kita tuh bisa mengikuti di lain hari. Dan bagaimana juga misalnya saya sangat tidak suka untuk bertemu orang tadi, bagaimana cara saya menolak orang tersebut? Katakan saja seperti ini. Terima kasih bro atas ajakannya, dan saat ini saya sedang sibuk bro, dan lain kali ya mungkin saya akan pergi, tapi tidak saat ini bro. Katakan saja seperti itu. Oke. Misalnya saya diajak ataupun dimintai bantuan, apa yang saya lakukan? Yang harus Anda lakukan, yang pernah saya baca, yakni dari 31 penyebab lemahnya iman. Saya lupa tuh karya dari siapa tuh, tapi dari penerbit Darul Haq kalau nggak salah. Iya, penerbit dari Darul Haq. Nah, di buku itu mengatakan bahwasanya ketika Anda ingin menolak permintaan orang ataupun dimintai bantuan dari orang tersebut, maka Anda harus pikirkan yang pertama. Anda pikirkan dan tanya dalam hati Anda,
apakah tindakan ini saya lakukan atas semata-mata untuk riya, ingin pujian oleh orang lain? Kalau seandainya Anda tidak melakukan riya, maka bersambunglah ke tahap kedua, yakni apakah pekerjaan ini membutuhkan banyak orang? Ketika pekerjaan ini tidak membutuhkan banyak orang dan Anda mampu, atau membutuhkan banyak orang dan kebetulan Anda memiliki teman-teman di belakang Anda, nah kalau Anda itu pekerjaannya itu membutuhkan banyak orang, Anda tanyakan dulu kepada teman-teman Anda apakah mereka menyetujui atau tidak. Kalau seandainya itu tidak membutuhkan banyak orang, Anda Nah, kalau seandainya itu tidak membutuhkan banyak orang, Anda tanya lagi pada diri Anda, apakah saya sanggup melakukan hal ini? Nah, kalau Anda sanggup, maka Anda lakukan. Kalau tidak, ya sudah, Anda tolak, kayak gitu. Nah, untuk yang bagian awal tadi, kalau Anda berpikir bahwasanya Anda riya, Anda tinggal luruskan saja niat Anda untuk melakukan ataupun membantu orang tadi. Misalnya Anda berpikir, saya mau minta dipuji nih kalau orang ini. Nah, itu biasanya tipu daya setan agar Anda tuh tidak melakukan hal demikian, sehingga Anda pun tidak mendapatkan amal dari apa yang Anda perbuat. Nah, jadi kalau Anda ingin menolak permintaan orang lain, Anda harus ingat ketiga tadi. Pertama, Anda pikirkan apakah saya riya atau tidak. Kedua, Anda pikirkan juga apakah pekerjaan ini bisa membutuhkan banyak orang atau tidak. Yang ketiga, apakah saya sanggup atau tidak melakukan pekerjaan ini. Oke, itu saja dari saya. Kalau lebih kurang saya mohon maaf, dan juga mohon teman-teman untuk mengoreksi saya jika ada kesalahan kata ataupun ingin menambahkan penyebab dan juga akibatnya. Saya mohon maaf juga kepada teman-teman kalau penyampaian saya masih agak kurang, karena saat ini saya sedang letih, capek, itu banyak kerjaan. Saya juga mohon dukungan teman-teman untuk like dan share video ini ke teman-teman juga. Subscribe juga agar channel ini bisa berkembang, dan mohon doanya untuk channel ini bisa berkembang secara pesat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.